Baik, kita akan belajar membuat sesi membuat Firebase foto temanku ya. Untuk teman-teman semuanya yang ada di internet atau di mana-mana saja berada. Salam jumpa lagi. Ya, assalamualaikum. Baik, kita mulai mempraktekkan sesinya ya. Jadi nanti bahan-bahan ini silakan download di sini ya. Ada di GitHub ya, semuanya ada di github.com. Foto temanku, dan insya Allah ini silakan buat semua kalian mahasiswaku yang ada di lab ya, dan di mana saja berada. Yang masih bingung dengan skripsinya ini bisa jadi inspirasi mudah-mudahan ya. Misalnya buat para surveyor ya, surveyor yang membutuhkan data foto online lengkap ya, yang biasanya hanya dikirim via ya WhatsApp ya, WhatsApp ya, oke. Nah ini kita coba buat dengan menggunakan Firebase dari project mobile yang kita akan buat. Oke, baik, untuk membuat database-nya kita akan pelajari hari ini dan bagaimana mengkoneksikan dengan komponen di screen 1 yang sudah kita buat. Bagaimana membuat project di Kodular, silakan lihat di video-video sebelumnya atau dicoba praktekin, dan kalau nggak mau pusing tinggal download aja. Oke, baik, kita mulai ya. Ya, pertama kita masuk ke alamat Firebase ini ya, kemudian sign in ya. Tadi saya pakai akun apa ya? Oh, Gudang HW2 ya. Oke, baik, ini kita login ya. Oke, nah setelah itu biasanya nanti kalau sudah login di sebelah kanan pojok tadi tidak ada sign in lagi ya. Kalian tinggal klik go to console. Oke, ini contoh pertama kali ya, saya sengaja buat pakai akun yang cuma ada satu basis data sih ya, ini ya, SIM MAS Firebase ya. Kita buat create project ya. Kasih nama project database-nya sama boleh dengan project kodularnya. Ya. Biasanya kalau pertama kali ada pernyataan I accept semuanya ya, tandai semuanya. Kalau sudah tinggal continue ya. Ya. Nah, ini hanya membantu Google Analytics ya. Kalau kalian mau, kalau nggak mau ya tinggal dimatiin aja. Ya. Lalu create project sama aja sih ya. Pak, mana cepatnya Pak? Biasanya sih kalau mau lebih cepat aksesnya ya, mau lebih cepat aksesnya nggak usah pakai Google Analytics ya, tinggal matiin aja create project. Oke, karena jaringan internet kita di kampus agak lambat, matiin aja. Kita klik create project. Ya, tunggu beberapa saat sampai selesai ya. Nah, Firebase itu adalah database NoSQL ya. Jadi dia tidak serumit MySQL ya. Dan bentuknya adalah struktur data list ya. Bentuknya adalah struktur data list ya. Atau lebih tepatnya ya struktur data list ya. List dengan list ya. Nah, jadi struktur data list kalau masih kalian ingat di struktur data ya. Baik. Atau lebih tepatnya seperti JSON ya. Oke, JavaScript Object Notation. Oke. Kalau saya lebih sering mengatakannya sebagai list sih. Oke, kalau sudah diapain kira-kira? Continue ya. Oke, baik. Kalau udah continue nanti masuk ke projectnya, ada nama projectnya sini, foto temanku. Nah, kalau Anda menggunakan Android Studio itu kalian tinggal klik ini, tapi karena kita tidak pakai Android Studio, kita mengkoneksinya ke yang lain ya, dan kita bisa buat untuk project lain selain Android Studio. Jadi Firebase ini database-nya bisa masuk ke iOS, di Apple, di Android ya, atau di pemrograman web, di Unity ya, kalau kita buat game ya, atau pakai Flutter. Nah ini, oke, sekarang kita tinggal klik all product.
kemudian geser ke bawah layar yang di tengah, nanti ketemu real time database. Oke, klik di all product. Kemudian di tengah ini digeser ke bawah ada real time, sebelah storage ya. Pak, apa ini yang storage, Pak? Yang storage itu nanti untuk menyimpan file-file ya. Ya, kita belum pakai itu dulu, kita masih pakai real time database-nya dulu ya. Sudah siap? Tinggal diklik. Kemudian setelah klik itu tinggal create database. Iya. Kemudian ada tahapan berikutnya. Ini milih negaranya, nggak ada Indonesia, ya udahlah ngambil Amerika aja lah. Ini kepala. Ya. Ya ada sih di Singapura ya. Ya, terdekatnya di Singapura. Memang Google di Asia ada di Singapura ya. Oke, tinggal next saja. Kemudian kita pakai yang locate mode ya. Karena kalau pakai yang test mode, database kita bisa diobok-obok orang lain. Ya. Jadi bisa dibongkar-bongkar sama para hacker ya. Jadi saya sudah mulai ajarkan security-nya ya. Jadi langsung kita secure, kita pakai bukan test mode, tapi kita pakai lock mode. Oke. Ya, tinggal enable. Ada pertanyaan? Jika pakai wireless, Anda sudah bisa paham. Ya. Oke. Nah, silakan ke rule. Ya, di situ kondisinya rate-nya false, maka nanti nggak bisa baca data, nggak bisa ditulis, ya. Maka false-nya diganti jadi true. Caranya gimana? Klik 2 kali atau klik di sana, tekan true ya. Tekan T aja, pilih true. Ya, pilih true. Kemudian juga pada right-nya juga ditekan di sana, tekan huruf T atau diklik 2 kali, tekan true ya, sehingga dia berubah dari ya rate-nya true, dari rate-nya false jadi true, right-nya false jadi true. Kalau sudah tinggal publish. Paham sini? Halo? Masih mutar. Oke, baik. Ya, tadi masih di data ya. Tadi masih di data kondisi awal, kemudian kalau sudah tinggal di rules. Kemudian kondisinya false, ini jadikan true. Oke, saya tunggu ya. Diklik aja atau dipilih true ya. Yang false-nya diklik 2 kali ya. Nanti tinggal tekan huruf T dan pilih true. Oke. Kalau sudah tinggal publish. Setelah kita mengganti ini true untuk membuka loket-nya, karena kita akan mengkoneksikan dengan aplikasi mobile kita, maka setelah dibuat jadi true, kita publish. Ya, ini biarin aja kosong atau biarin kayak begini. Ini boleh di dismiss, boleh. Tinggal balik lagi ke data dan selesai. Apa tugas kita berikutnya? Tugas kita berikutnya nanti mengcopy link yang sudah diberikan ini ya. Sebenarnya link ini tidak boleh dipublish ya. Nanti juga waktu saya connect ke internet, link ini tidak akan saya publish ya. Jadi akan saya sensor. Pasti link saya dengan link kalian beda. Ya. Beda nggak? Ya. Beda ya. Nah, maka mengkopinya gimana, Pak? Mengkopinya tekan aja gambar kopinya ini ya. Copy reference URL-nya. Kemudian Anda pindah ke kodularnya. Masukkan komponen Google Fire Database. Ya. Firebase ya. Google, masuk ke Google. Palette Google. Kemudian pilih Firebase Database. Tarik ya. Oke. Ya. Pada bucket itu kalau di database SQL ya, database SQL namanya table ya. Kalau di NoSQL namanya bucket keranjang ya. Oke, project bucket. Maka project bucketnya nanti kita kasih nama beda. Yang jelas yang tadi kita copy ini ya nak ya, ini kita copy, klik ya. Maka kita pastekan di bagian Firebase URL, ganti defaultnya. Ya, ini tinggal enter. Sudah? Sudah? Ya. Kemudian
bucket sekali lagi, bucket itu kalau di database SQL namanya table ya. Kalau di NoSQL namanya bucket. Itu sama dengan table ya. Karena ini urusannya karena kita baru satu tabel ya. Halo? Ya, baru satu tabel ya. Lain dengan contoh yang SIM tagihan. Di sini kita punya beberapa tabel. Ini contoh yang SQL-nya nanti ya. Ada tabel tagihan, ada tabel anggota, ada tabel info ya. Nah, karena 3, maka kalau kita menggunakan 3 tabel di SQL-nya, maka project bucketnya dibeda-bedain namanya. Halo? Paham ya? Ya, jadi kalau dia tabelnya banyak, project bucketnya tidak ada yang sama ya. Jadi misalnya project bucket anggota, project bucket apa gitu ya, tagihan, project bucket apa. Nah, karena kita di sini cuma 1, maka ya saya tidak ubah namanya, tetap foto temanku ya. Paham? Paham, oke, baik. Nah, boleh Pak dikasih nama kelasnya? Boleh. Kelas kita kelas berapa ini? 7.3 ya. Supaya saya bisa bedain nanti di hasilnya dengan kelas yang lain. Di sini nanti ada foto temanku 73, maka saya kasih nama bucketnya foto temanku 73. Nanti yang kelas 74 satu bucket lagi sendiri ya, tidak nyatu dengan bucket kalian. Oke, baik. Kalau sudah boleh, sudah siap? Oke, kalau sudah siap, sekarang kita tinggal memprogramnya. Caranya gampang banget, tinggal klik blok ya. Nah, algoritmanya gimana? Algoritmanya kita akan mengklik simpan kalau nomor HP, kemudian nama dan alamat diisi ya, terutama nomor HP. Nomor HP ini menjadi kunci utama atau tag pada bucketnya, maka nanti kita usahakan tidak kosong ya. Maka kita lakukan klik blok ya untuk membuat kodenya. Kemudian kita pilih button simpan klik. Ya, kita akan melakukan pemeriksaan apakah kotak text box nomor HP WA-nya kosong atau tidak ya. Maka kita akan cek ya dengan menggunakan fungsi if yang ada di kontrol. Ya, kita akan cek ya. Paham masuk if-nya ya? Setelah itu kita lakukan apa? Karena kita mau mengecek kosong atau tidak pada if-nya dari text box nomor HP WA, maka kita ambil di text ya, is empty. Ya, jadi kalau dia kosong, is empty. Apakah kosong? Kosong apa? Maka kita ambil text box text. Kenapa pilih text box text? Text box HP WA ya. Tag karena properti tag-nya itu berisi apa yang diisi oleh user di text box tersebut. Jadi apa yang diisi di text box itu ya. Ya, ini saya matikan dulu companionnya. Oke, supaya nanti bisa kita cek ya. Jadi apa yang diisi orang pada text box ini itu terekam di teksnya ya. Jadi kita mengecek apakah kosong ya. Nah, saya yang akan proses dan yang akan kita proses adalah saat tidak kosong. Jadi kalau tidak kosong baru diproses ya. Jadi kalau kosong nggak diproses, maka bagaimana Pak? Boleh pakai is empty, boleh juga pakai kata kunci logic not ya. Nah, ini berarti kalau not then-nya yang di sini, tapi kalau dia else ya, maka yang bagian yang kosong. Oke, sekarang kita pakai not aja. Ya. Not berarti nanti memproses logingnya, else memproses pesannya ya. Oke, pesannya ngambil di mana Pak? Pesannya silakan ngambil di notifier. Notifiernya sudah ada belum? Belum ada ya? Oh ya, belum ada ya. Oke, maka kita kembali ke desainer, ke user interface, masukkan notifikasi atau notifiernya.
Ya, dia masukin ke bagian viewer ya, bukan ke komponen. Dia tidak nampak di bagian viewer, tapi nanti akan masuk di all komponen. Ya, mari kita ambil notifier-nya di blok lagi. Apa yang kita ambil? Boleh pakai show message box atau pakai show ya alert boleh ya. Oke, kita pakai show message box aja. Mana ya? Ini ya, show message dialog ya. Oke, kita pakai show message dialog. Kita letakkan di mana? Nah, ini. Ya, kalau pakai not, letakkannya di else ya. Kalau dia tadi tidak pakai not ya, kayak begini, maka letakkannya di then. Karena apa? Pesan ini nanti untuk memberitahu ke user kalau text box-nya tidak boleh kosong. Oke, karena saya pakai not ya. Ya, karena saya pakai not, maka saya letakkan di else. Ya, oke baik. Pesannya di mana, Pak? Pesannya diambil di teks. Pesannya ambil di tag. Ya, kita duplikat aja yang kosong-kosong dulu. Ya. Oke. Setelah kita masukin code block tag kosong, kita tuliskan pesannya. Ya. Pesannya adalah ini proses loading. Tombolnya oke. Sudah siap? Sudah, kita lanjutin ya. Jadi kita akan cek. Ini saya hidupin emulatornya dan saya hidupin companionnya. Kemudian ya saya masuk ke tes connect to companion supaya saya bisa mengeceknya dan kita bisa melihatnya ya. Oke, baik. Kita tes. Ya. Alhamdulillah udah connect ya. Nah, udah masuk ya. Nah, ini kalau kalau ini kita simpan dalam kondisi kosong, maka nanti ada pesan HP tidak, nomor HP tidak boleh kosong. Oke, baik. Nah, terus kalau sudah gimana, Pak? Kalau sudah dia maka ketika sudah menyatakan kosong, maka kita akan mendesain kursor masuk kembali ke nomor HP. Maka kita ambil text box nomor HP dengan metodenya request focus ya. Nah, ini ambil metodenya request focus, letakkan di bawahnya. Ya, maka ketika nanti menampilkan pesan, setelah di oke, kursornya masuk ke nomor HP. Oke ya? Oke, tentu saja orang diisi nomor HP-nya 08 misalnya ya. Oke. Nah, kemudian bisa jadi nama masih kosong. Harusnya nama kosong nggak? Nama nggak boleh kosong ya? Nggak boleh kosong, baik. Kalau nama nggak boleh kosong gimana Pak? Oke, baik. Nah, sama lagi ya, dicek lagi di sini ya. Jadi dicek lagi ya. Nah, ini kan berarti kondisinya setelah nomor HP diisi, maka di bagian then akan dicek lagi, maka kita akan mengecek lagi ya. Ya, di if lagi di bagian then. Untuk mengecek sekarang bukan WA ya, tapi akan mengecek apakah nama kosong atau tidak ya. Oke, maka kalau dia kosong ya kita masukkan di else ya.
Else-nya kita isi dengan duplikat ya dari pesan yang tadi. Cuma di sini bukan nomor HP yang kosong. Apa yang tidak boleh kosong? Nama tidak boleh kosong. Oh, ini saya salah judul ya, simpan tadi ya. Nah, maka sekarang kalau kita cek, walaupun nomor sudah ada tapi si nama kosong, ketika kita klik simpan, pesannya berubah lagi, nama tidak boleh kosong. Oke, baik. Pada kasus ini sekali lagi alamat kita izinkan kosong ya. Jadi alamat dan foto ini kita izinkan kosong, maka nanti dia hanya akan merekam nomor HP dan WA ya. Walaupun demikian nanti kalau ada alamat dia akan terisi juga ya. Baik, kita akan melakukan proses nyimpan di sini, nyimpannya di den ya. Maka kita ambil di Firebase database store value, mirip kayak TinyDB ya. Ya, store value dengan tag adalah isi dari textbox NP nomor HP WA, maka kita ambil textbox nomor HP WA tag ya. Ini saya duplikat aja atau ngambil langsung di sini bisa. Nah, ini ya. Ya, tinggal masukin di tagnya. Nah, value to store-nya mana, Pak? Sementara di sini value to store-nya ada lebih daripada satu ya, ada 3, yaitu nama, alamat, dan foto. Maka bagaimana caranya? Maka kita menggunakan teknik yang disebut dengan dictionary and list ya. Jadi menggunakan tipe data dictionary. Maka kita akan buat dictionary, klik dictionary, lalu kita pilih make a dictionary, kita letakkan di sini. Ya, defaultnya ada 2 key value ya. Jadi kalau kembali ke struktur data dictionary ya, kalau Anda belajar struktur data masih ingat ya, ada key, ada value, ada key, ada value ya. Nah, karena tadi kolom kita masih ada satu lagi yang belum, yaitu foto ya. Ini untuk nama, alamat, dan foto ya, maka key-nya kan kurang ya. Kalau kurang sama tinggal nambah aja pair-nya atau pasangannya, ditambahkan di bagian bawahnya sehingga nambah dia. Ada jumlah pair-nya, jumlah pair key pada struktur data dictionary ini disesuaikan dengan jumlah kolom yang akan dipakai untuk menyimpannya. Kalau di sini ada 3 kolom lagi, yaitu nama, alamat, dan foto, sedangkan nomor HP nanti sebagai tag ya, sebagai tag dari Firebase-nya. Maka untuk bucket-nya tadi ya, kita nambahnya tadi menjadi 3. Kalau 10 Pak gimana Pak? Kalau 10 ya tinggal nambah lagi 10 lagi ya. Oke. Nah, key-nya apa Pak? Key-nya itu sama dengan nama kolomnya. Maka kita ambil di text. Kita ambil empty string atau text string ya. Ya. Silakan diduplikat dulu. Ya, diisi pada semua key. Ya, masing-masing kita kasih nama. Key yang pertama tadi apa? Nama ya. Nama. Key yang kedua alamat. Key yang ketiga foto ya. Oke. Ya, value-nya dari mana Pak? Ya, kita tinggal lihat komponennya apa ya. Nah, nama itu komponennya dari textbox nama, maka textbox text, dan alamat dari textbox text. Nah, ambil foto, ya foto dari mana Pak? Bukan dari image ya. Foto ambilnya dari image speaker ya. Image speaker ya, image speaker selection nanti diambilnya ya.
maka kita mengisinya. Sekarang kita ambil dulu dari text box nama tag ya. Karena sudah ada, saya bisa copy dari sini. Kalau mau di copy silahkan klik kanan, pilih duplikat atau ngambil langsung di sini dari code block tag-nya ya. Masukin di value. Dengan cara sama, yang alamat juga bisa kita ambil. Ini saya duplikat aja, tinggal ganti jadi alamat. Nah, kalau foto nggak ada, dia ngambilnya dari image picker. Maka kita pakai image picker ya, selection ya. Ya, image picker selection. Oke, ya. Jadi nanti mengambil dari foto yang sudah tersimpan di HP kita. Nah, karena ini sudah nyimpen, maka ditampilkan pesannya. Kita ambil duplikat aja pesan yang di bawah, kita ganti. Ya, ya. Nah, ini pesannya apa? Pesannya record sudah disimpan. Kemudian kita akan kosongkan. Setelah disimpan, akan dikosongkan semua text box-nya lagi. Maka kita ambil text box nama tadi, set text box metodenya atau propertinya ya. Propertinya kita ambil set text box tag ya. Kita letakkan di bawah ini. Ya. Dengan isinya tag kosong ya. Isinya tag kosong, maka kita ambil yang paling atas tadi ya. Ya, sudah selesai, tinggal di copy aja untuk yang lain-lain. Tadi text box nomor HP, sekarang yang nama. Kita duplikat lagi. Ya. Kita ganti dengan alamat. Oke. Selesai, nomor nama alamat HP kosong. Kemudian yang foto bagaimana? Yang foto ya, maka image-nya ya, image 1 picture itu kita nonekan ya. Image 1 picture-nya kita isi non undefinite ya. Nah, set undefinite ya. Selesai. Nah, kursor kita kembalikan ke nomor HP ya. Maka text box HPWA request focus. Mana tadi request focus? Nah, ini ya. Oke, selesai sudah proses menyimpannya. Ya. Kita akan cek ya. Sekarang tabel kita masih kosong dan kita coba di sini ya menyimpan. Ya, saya simpan nama saya. Kalian boleh pakai nama kalian. Saya simpan ya. Ya, record sudah disimpan dan ternyata di sini masuk rekodnya sudah ada nama, tapi foto masih kosong ya, alamatnya sudah ada. Oke. Ya, sekarang kita tambah lagi. Ya. Bagus, nomornya berapa Bagus? HP-nya? Iya. 0812. Hah? 0895. Hah? 3933. Hah? 33 lagi. 933-nya tadi 508 gini ya. Oke. Bagus, cakep. Oke. Ya. Alamat di mana Bagus? Rawa Makmur ya. Masih lajang ini ya? Ya, buat teman-teman yang di YouTube mau kontak silakan kontak Bagus ya.
Ya, silakan kita simpan. Tapi lihat ya, listnya tidak nambah. Listnya tidak nambah ya. Bagaimana supaya nanti listnya nambah ya. Nah, sekarang di real time-nya dapat ya. Tapi bagaimana supaya listnya nambah? Oke, kita kembali ke Kodular. Kita akan perbaiki di sini ya. Kita akan perbaiki list view-nya berisi data terakhir. Maka kita klik list view 1. List view 1 diklik. Kita ambil list view 1 set elemen ya. Ya, ini ya, set list view 1 elemen 2. Kita masukin sebelum ya, sebelum request focus dengan data dari Firebase, semua rekodnya diambil. Jadi semua rekodnya diambil. Maka gimana ngambil semua rekod? Kalau di TinyDB get tags ya. Kalau di Firebase namanya get tag list ya. Get tag list itu untuk mengambil semua rekod ya. Ya, kita letakkan juga di sini ya, di atas set element 2 ya. Nah, maaf, set element 2-nya kita buang ini ya. Ya, jadi kita pasang kayak begini. Set element 2-nya nanti kita masuk ke get tag list ya. Kalau selama ini di TinyDB kita masukin elemennya langsung, ini tidak ya. Nanti kita lakukan di when di sini ya. Yaitu di saat Firebase-nya sudah menerima data, jadi Firebase database when data list ya, tag list ya. Ya, ini adalah saat apa Pak? Saat dia menerima tag list. Maka kita ambil list view set elemen tadi ya. Dengan value-nya ya dari hasil pengambilan semua datanya tadi ya. Oke, sekarang kita tes. Oke, coba Rocky, berapa Rocky nomor HP-nya? 08 53 6659 3728. Rocky apa? Rocky Gadung Ngan. Oke, alamatnya di mana Rocky? Di Unip ya. Oke, ketika simpan maka listnya akan berisi ya. Oke, nah ya. Jadi nomor-nomor yang sudah ada itu akan nampak ya. Nah, sekarang bagaimana kalau listnya ini ketika kita klik, kita pilih ya, dia akan mengisi kembali kotak isian ini ya. Oke, maka kita akan lakukan pemilahan di list view after picking ya. Jadi di list view after picking ini fungsinya untuk memproses saat orang memilih ya. Apa Firebase yang diambil ada persamaan dengan yang di TinyDB ya. Di situ ada call ya, Firebase database get value ya. Nah, ini kita ambil ya. Nah, kemudian tagnya dari mana? Tagnya dari pilihan list view-nya. Maka kita ambil list view selection. Ya, kita ambil list view selection. Kita ambil list view selection. Oke, kita ambil list view selection. Mana dia? Oke, nah ini dia ya.
Nah, list view selection kita jadikan tagnya. Nah, lalu ngisi kotaknya gimana, Pak? Ngisi kotaknya di Firebase database when apa, Pak? When got value. Ya, ini ya. Jadi when got value ini kalau proses get value sudah dikerjakan. Nah, maka kita akan mengisikan text box and nomor HP ya dengan nama tagnya, text box tag ya, text box tag, set tag ya. Oke, kita duplikat dulu untuk namanya. Oke, kita tinggal ganti nama ya. Kita jaga sama, akan mengisikan alamatnya. Ya. Oke. Nah, bagaimana dengan foto image-nya? Oke, image-nya nanti kita akan isikan belakangan ya. Oke, baik. Kita ambil untuk nomor HP karena tadi di tag ya, maka kita ambil tag get tag. Oke. Kemudian nama karena tadi disimpan dalam bentuk dictionary ya dengan kunci nama, maka kita akan mengambil dari tag tersebut ya. Dari bentuk list tadi ya, maka kita ambilnya di list ya atau di dictionary ya. Dictionary get value ini ya, get value for key. Dari dictionary yang ada di value ini ya. Karena value-nya berupa dictionary ya. Kemudian dengan kunci nama. Ya. Begitu juga untuk alamat, ini kita copy ya. Tetapi key-nya bukan nama ya, ini kita hapus, kita ganti dengan key yang tadi yaitu alamat ya. Boleh ditulis atau di copy boleh, ini saya main copy aja. Ya. Sebenarnya boleh sih ditulis asal ingat ya. Nah, ini. Maka sekarang ketika kita coba klik nama nomor tadi ya, kalau bagus akan terpilih. Kalau yang saya juga akan terpilih, kalau Rocky juga akan terpilih. Oke? Kita coba tes lain. Siapa lagi? Ya. Oke. Nah, ya. Jadi simpan ini bisa simpan koreksi, bisa simpan data yang lain. Oke, baik. Siapa lagi? Kamu berapa? 08 31 9495 berapa? 57 79. Oke. Namanya? Tigo. Alamatnya di mana, Tibo? Unit belakang. Hah? Unit belakang katanya ya. Oke. Kita simpan ya, maka nanti nomornya akan ada di bawah. Oke, nomornya udah masuk ya. Ini Rocky tadi, ini Bagus, ini Tibo ya. Dan ini saya. Oke, baik ya. Nah, bagaimana dengan hapus sekarang? Oke, hapus belum berfungsi ya. Logikanya gimana? Hapus akan ya, kalau kita cek ya di database online-nya udah nyambung. Ya. Jadi tidak tersimpan di HP-nya. Oke? Ya. Kita coba sampelkan data satu lagi supaya untuk bisa menghapus ya. Ya, sampel 1, alamat 1,
Ya, oke, masuk ya. Nih, nanti kita coba hapus. Kemudian 21212 sampel 2 yang nanti akan kita coba hapus lagi. Alamat 2. Oke. Ya, ternyata masuk juga, tersimpan ya sekarang. Sudah masuk di server Google, juga sudah masuk di listnya, ya tinggal proses hapus. Baik, hapus logikanya gimana? Nomor HP-nya boleh kosong nggak? Tidak boleh ya. Maka akan mengecek apakah nomor HP kosong atau tidak. Maka kita kembali ke kreator, kita ambil when button hapus, klik. When button hapus, klik. Kemudian kita akan melakukan pengecekan apakah text box nama kosong atau tidak ya. Jika kosong gimana? Nampilin pesan kembali ya. Ya, maka if is empty ya. Kalau dia kosong ya. Kotak text box nama nomor HP WA-nya. Karena dia kunci primernya ya. Is empty tag ya. Ya, maka nampilkan pesan. Notifiernya adalah ya sama, kita pakai show dialog lagi ya. Kita pakai show dialog. Oke, kita pilih show dialog ya. Mana show message dialog tadi ya? Oh, ini ya. Oke. Dengan pesan kita ambil dari teks. Oke, kita copy aja dulu pesannya, duplikat, kosong dulu ya. Untuk tombolnya juga sama. Oke, pesannya di sini sama ya. Nomor HP WA tidak boleh kosong ya. Ya, judulnya adalah hapus record ya. Ya, kotaknya oke. Nah, terus kalau sudah gimana kalau dia tidak kosong? Oke, kita masukkan di else, akan dilakukan periksa juga. Ya, else if lagi ya. Atau mau langsung boleh, Pak? Boleh sih sebenarnya ya. Ya, kita pakai else saja, tapi biar lengkap kita pakai if kan kayak gini. Ya, makan mengecek atau memberi keyakinan ya. Memberi keyakinan dulu, kita coba beri keyakinan dulu. Kita pakai notifier show choose dialog ya. Show choose dialog. Pas jangan salah pilih ya. Ada custom choose ya. Kalau custom choose berarti choose dialognya kita atur-atur. Oke, kita pakai choose dialog kayak gini. Oke. Oke, titelnya sama. Ini setnya beda ya. Apakah record akan dihapus? Ya, oke. Tombolnya ada tombol yes, tombol ya dan tidak ya. Yang satu ya, yang satu tidak. Oke. Cancelnya kita matikan ya, tombol cancelnya atau tombol batalnya kita matikan. Oke. Baik. Nah, kalau sudah kita coba cek ya.
Misalnya yang sampel 1 akan kita coba hapus, maka nanti ada muncul tidak ya. Kalau tidak, harusnya tidak jadi dihapus, ada pesan ya. Kalau dia ya, maka akan proses hapus. Maka kita akan menjawabnya di mana? Menjawabnya di notifir after choose ya. Mendapat jawabannya di notifir after choose. After choosing. Ya. Maka kita akan cek choice-nya, pilihannya. Maka kita pakai if lagi. Ya. If karena logiknya adalah sama dengan, kita ambil logik sama dengan. Mengecek apa? Mengecek tombol ya. Ya. Maka kita masukin ya-nya dan choice-nya kita ambil get choice. Oke, ini artinya jika dia jadi menghapus ya. Kalau tidak jadi gimana Pak? Kalau tidak jadi, maka kita buat else-nya di sini. Oke, kita akan tampilkan choose dialog juga. Pak, pesan aja ya. Kita lakukan pesan. Record tidak jadi dihapus. Nah. Record tidak jadi dihapus. Oke. Nah, ini sehingga kalau kita tadi jawab, misalnya sampel ini kita hapus, ya, dijawab ya. Dia harusnya ngapus belum ya, karena den-nya kosong. Nah, kalau dia dijawab tidak, maka ada pesan setelah kita pilih ini ya. Oh ini, belum di enter. Oke. Ya baik, sudah di enter ya. Maka sekarang ketika kita coba hapus tidak jadi hapus, maka record tidak jadi dihapus ya. Sekarang kita iya kan? Bagaimana menghapus ya? Kalau iya, maka proses hapusnya mirip kayak di tipe data TiniDB. Pada file database-nya kita pilih adalah bukan remove first, tapi yang kita pilih adalah clear tag ya. Clear tag mirip ya. Ya, kita masukkan di den-nya. Dengan tagnya dari mana? Tagnya dari text box 1 teks nama tadi ya, teks nomor HP, WA, nama tadi teks ya. Oke, kita ambil teksnya. Ya. Kemudian setelah itu semua tag kita kosongkan, ya kita copy lagi ini, ya karena ternyata mengkosongkan ini, ya dan mengambil teks baru ini diulang lagi, maka ini boleh kita buat sebuah prosedur, ya sebuah prosedur baru, ya namanya kosongkan isian ya. Oke. Nah, ini kita tinggal pindahkan aja yang ini ya. Kita pindahkan ke sini. Lalu pada prosedurnya kita tinggal lakukan call kosongkan isian. Ya. Nah, jadi ini tinggal dibuat kayak begini sama di bawah kita tinggal lakukan. Di sini juga prosedur kosongkan isian ya. Oke, maka nanti dia akan memperbaiki. Kita coba tes sampel yang pertama. Kita coba klik ya. Oke, kita coba kosong dulu ya. Kita coba kosong. Ya, tidak mau nyakus dia. Ketika kita pilih, maka kita hapus. Dijawab tidak. Harusnya record tidak jadi hapus ya. Dan ketika kita hapus dijawab ya, maka recordnya terhapus. Ini kita coba lagi di tes yang kedua. Sama, kita langsung hapus, selesai sudah ya. Maka dia sudah bisa menghapus, kita cek, harusnya recordnya juga sudah hilang ya. Ternyata sudah hilang, tinggal sampel-sampel kita tadi ya.
Ya, maka sudah benar data kita ya. Kita sudah berhasil membuat prosesnya, tinggal lagi mengambil foto ya. Nah, bagaimana mengambil foto? Saya berikan di berikutnya ya. Di berikutnya ketika kita akan belajar dengan storage ya. Sampai sini dulu. Jumpa kita di pertemuan ini ya. Nanti kita akan lanjut dengan Google Storage ya. Sehingga nanti fotonya bisa kita lakukan ya. Baik. Sebenarnya foto ini sudah bisa kita simpan, cuma nanti nyimpennya bukan di Google, nyimpennya di HP kita. Ini udah bisa ngambil ya. Ini udah bisa kita ngambil. Nah, maka ketika ngambil nanti fotonya akan masuk di image ya. Hanya bisa di situ aja. Nah, kalau mau kayak gitu sih bisa aja kita lakukan penyimpanannya. Contohnya kita lakukan yaitu saat apa? Saat ambil foto ini diklik, yaitu saat tombol image picker ya. Image pickernya after picking ya. Oke, kita akan mencoba membuat after picking dan gambarnya dimasukkan ke image ya. Ya, oke, ya, foto terpilihnya akan kita masukkan ke dalam image ya. Maka set image picture-nya ya, undefinite-nya kita ilangin, delete dulu. Maaf, kita delete ya. Kita ambil dari get selection ya. Nah, sehingga ketika misalnya fotonya Rocky mau diambil, ya sudah diambil, disimpan di HP, kita ambil fotonya. Misalnya fotonya mana ya? Ya contohnya ini ya. Nah, misalnya ya, misal ya Rocky ya. Oke, ya maka fotonya langsung masuk di sini ya. Kalau mau diganti fotonya lagi, maka kita tinggal ganti fotonya. Ya. Nah, kalau nyimpen gimana Pak? Kalau nyimpen seharusnya fotonya tersimpan ya. Oke, record sudah nyimpan, kita cek. Ya, ternyata di sini foto Rocky itu masih tersimpan di lokal ya. Jadi harusnya ini bukan di alamat lokal, tapi dia ada di alamat internet. Oke. Ini kita akan pelajari pada pertemuan berikutnya dengan menggunakan dan menambahkan komponen nanti di Google komponennya. Di Google juga tadi ya, kalau tadi kita pilih Google Fire Database, nanti kita pilih Google Firebase Storage. Sampai sinilah dulu jumpa kita. Selamat belajar. Silakan coba Anda lakukan untuk SIM tagihan berbasis bukan MySQL ya. Walaupun di sini contohnya pakai MySQL. Nanti kan kita coba, ini udah saya contohkan menggunakan Firebase. Coba Anda buat ya. Jadi silakan dibuat desainnya ini. Kalau bisa jangan hanya download ya. Desainnya sudah dibuat, ya maka nanti dibuat kosong dulu. Satu pakai Firebase, satu pakai MySQL ya. Nah, buat skripsi anakku semua. Ya, buat skripsi itu kalian bisa lakukan skripsi dengan dua macam ini ya. Jadi judulnya apa? Kalau mau pakai dua ya, perbandingan database Firebase dan MySQL pada aplikasi apa, gitu ya. Nah itu bisa jadi skripsi juga ya. Skripsi yang dibahas adalah perbandingan penggunaan dari dua teknologi ya. Teknologi basis data, yang satu NoSQL, yang satu berbasis SQL. Oke, itu kira-kira ilham untuk skripsinya hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa lagi pada pertemuan ya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.